Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Sahabat Asa yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Berjumpa kembali dengan saya di kajian serial studi Al-Quran, Quranic Study Series, pada kolom atau pada acara di Pustaka Asa. Pada kesempatan kali ini, di serial yang ke-23, insya Allah kita akan membahas tentang beberapa redaksi di dalam Al-Quran yang mirip. Kita akan mencoba menganalisisnya secara gramatikal dan makna yang tersirat di dalamnya. Tentunya sahabat Asa, ini merupakan nikmat besar kita diberikan Al-Quran. Sebagian orang merasa bahwa Al-Quran yang berbahasa Arab seperti menara gading. Tidak bisa disentuh, tidak bisa dinikmati, tidak bisa dinikmati kecuali oleh mereka yang faham dengan baik bahasa Arab. Pada faktanya, dengan sedikit saja kita mengetahui rahasia yang ada di baliknya, kita akan merasa pertama sangat bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah berupa Al-Quran. Yang kedua, kita akan bisa masuk ke lorong-lorong spiritual yang itu nilainya mahal sekali. Yang ketiga, benar bahwa Al-Quran itu adalah ma'dubatullah, adalah hidangan Allah yang disediakan untuk hamba-hambanya. Karena itu Al-Quran merupakan mukjizat, dia bahasanya indah, luar biasa, tetapi pada fakta kemudian tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang memahami bahasa Arab. Justru oleh banyak orang yang tidak paham bahasa Arab, dia mudah dihafalkan dan kemudian mudah ditadabburi dan setelah itu diselami keindahan-keindahan bahasanya. Nah, ini sebagai review saja. Ternyata pada sesi kedua kita ini sudah nyaris hampir selesai ya. Nah, kita tinggal menyisakan satu kajian lagi di serial yang ke-24 di pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala, nanti kita akan sambung kembali pada sesi berikutnya. Baik, sahabat Asa, pertama kita ingin membahas bahwa ada ketersalingan, ada kemiripan di dalam Al-Quran, baik antar ayat ke ayat yang lain di dalam satu surat, atau antar ayat dengan ayat lain dengan surat yang berbeda. Bahkan termasuk surat satu dengan surat lainnya memiliki hubungan ketersalingan, keterkaitan yang sangat kuat. Jika dalam ilmu tafsir, ini dikenal dengan istilah tafsir Al-Quran bil Quran. Nah, ini termasuk beberapa redaksi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, itu yang mirip-mirip gitu ya. Nanti kira-kira mirip untuk dikatakan 100% sama, kita sudah membahas kemarin ya, pengulangannya, ya redaksi yang sangat sama sekali. Nah, sekarang yang mirip. Nanti kira-kira apa rahasianya. Nah, bisa juga ini kita masukkan dalam ilmu munasabah. Para pakar tafsir menyebutnya ilmu munasabah, yaitu munasabah ini adalah masalah ijtihadi. Ya, karena itu kemudian bukan cocokologi, tetapi ini beristihad para ulama menghubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Al-munasabah amrun ma'qulun idza 'urida 'ala al-'uquli talaqqathu bil qabul. Nah, jadi kalau kita menggunakan akal, menadaburinya dengan tenang, maka kemungkinan besar itu juga akan diterima dengan akal yang sehat. Gitu. Kira-kira kaidahnya begitu. Nah, dalam susunan redaksi yang mirip ini, ada kalanya satu kata ditempatkan di depan, nanti di kata ini di ayat lain ditempatkan di belakang. Ada kalanya dibalik ya strukturnya, dan tema yang berbeda, sekalipun tema besarnya sama, tetapi nanti pengusungan tema spesifik itu tergantung pertama suasana atau ruh dalam satu
ayat, dalam satu surat, yaitu disebut dengan wihdah maudhu'iyah fis surah. Jadi adanya kesatuan tema dalam satu surat dan penekanan di sisi yang berbeda. Allah berfirman, Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Surat Hud ayat pertama ya. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Jadi kadang di sini global, di sini dirincikan. Kadang di sini rinci dengan penekanan yang lain. Baik, kita akan masuk ke beberapa contohnya secara global. Bisa kita lihat di layar, sahabat Asa. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 58 dan surat Al-A'raf ayat 161. Allah berfirman, "Wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittah." Al-Baqarah. Sementara di Al-A'raf, "Wa qulu hittatun wadkhulul baba sujjada." Dibalik ya. Qul inna hudallahi huwal huda. Al-Baqarah dan Al-An'am. Qul innal huda hudallah. Al-Imran. Dibalik juga. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ini ayat tentang wasatiyah, moderasi ya. Di Al-Baqarah 143. Sedangkan di Al-Hajj, liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum. Dibalik alaikum syahida, di sini syahidan 'alaikum. Wal tatma'inna qulubukum wala tatma'inna qulubukum bih. Ali Imran 126 ya. Walitatma'inna qulubukum bih di Ali Imran, walitatma'inna bihi qulubukum. Al-Anfal. Di sini qulubukum bihi, di sana bihi qulubukum. Ya, walitatma'inna qulubukum bihi Ali Imran, walitatma'inna bihi qulubukum di Al-Anfal. Yang satu qulubukum bihi, yang satu bihi qulubukum. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. An-Nisa. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Al-Maidah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Al-An'am. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Terkait dengan larangan membunuh anak ya. Kemudian Al-An'am lagi di contoh ke-7. La ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in. Ya, di ayat Ghafir ya, ayat 62. Khaliqu kulli syai'in la ilaha illa huwa. Dibalik. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Al-Baqarah. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Ibrahim. Wa taral fulka mawakhira fihi. An-Nahl. Wa taral fulka fihi mawakhir. Fatir. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'an. Al-Isra. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nas. Dibalik ya, lin-nasa di depan, satu di belakang. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Ini di Al-Isra. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Al-Ankabut, syahidanya di belakang. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Rajulnya di depan. Kalau di dalam surat Yasin, rajulnya di belakang. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Nah, ini menarik, sahabat Asa. Kita bisa lihat ada beberapa perbedaan yang bisa kita bahas ya. Yang pertama kita mulai saja supaya nanti mendapatkan cukup banyak insight ya. Kita bisa lihat yang pertama, kita bedakan ketika dikatakan waqulu hittah. Ya, waqulu hittah ini penekanannya kepada yang pertama, sujud. Ya, jadi hittah itu ya Rabbana ampuni kami gitu. Masuk dulu sujud, setelah itu doa. Karena penekanannya sini pada ketawadhuan, kepasrahan kepada Allah dan meminimalisir terjadinya kezaliman. Ya, ini peringatan untuk Bani Israel ya. Sementara di surat Al-A'raf, itu kan suasana besarnya adalah terkait dengan pengampunan. Maka itu yang didulukan. Wa qulu hittah ya Rabb, ampuni kami. Baru masuk wa qulul baba sujjada. Jadi ini sekalipun sama, pendahuluan sujjada kepada hittah itu tema besarnya sujud.
Karena ini kan terkait dengan tema besar di Al-Baqarah itu juga Nabi Adam di ayat 30, 31, 32 dan seterusnya itu kan membahas tentang misi Nabi Adam diangkat sebagai khalifah Allah dan jin serta malaikat disujudkan kepadanya. Dan di surat Al-A'raf itu kan berbicara tentang pertaubatan Nabi Adam, ya, yang kemudian juga diikuti dengan kisah-kisah yang lainnya, termasuk adalah kisah tentang Bani Israel ini. Ini yang pertama. Yang kedua, susunan kalimat Qul inna hudallahi huwal huda di Al-Baqarah dengan susunan kalimat di Ali Imran Qul innal huda hudallah. Maka letak dan penekanannya adalah pada hudallah di surat Al-Baqarah karena ini untuk antisipatif ya. Al-Baqarah 120 dan Al-An'am 71. Antisipasi dari penyesatan baik yang terjadi di kalangan jin maupun di kalangan manusia. Karena kalau di Al-An'am nanti ada jin dan manusia itu bisa kolaboratif. Misalnya kalau kita melihat ya di dalam surat Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Itu nanti setan itu bisa berbentuk jin, bisa berbentuk manusia, tetapi mereka berdua bisa kolaborasi. Nah, sebagai antisipasi itu Allah sediakan, qul katakan Muhammad, inna hudallah. Petunjuk Allah sesungguhnya adalah petunjuk yang benar-benar layak untuk dijadikan petunjuk. Gitu. Ibaratnya sekarang kalau orang mau traveling, maka pegangannya adalah misalnya, nggak apa-apa ya saya sebut merek ya, sahabat Asa, Google Maps katakanlah, atau Waze dan seterusnya. Itu petunjuk yang efektif. Dibanding kita minta itu dekat dengan gedung ini ya, dekat dengan ini ya, susah nanti. Jadi petunjuk yang sangat efektif karena memang sedang membahas itu mengantisipasi dari ketersesatan. Nah, yang kedua, petunjuk Allahnya ya, jadi pada labelnya, hudallah. Sementara pada Ali Imran, qul innal huda hudallah. Ya, penekanannya pada petunjuk yang efektif. Kamu akan benar-benar sampai pada tujuan kalau kamu pakai petunjuk ini. Ini mirip iklan jadinya. Kalau yang pertama itu penekanannya adalah pada hudallahnya. Kalau yang di Ali Imran ayat 73 sahabat Asa itu lebih ditekankan pada efektivitasnya. Betul-betul akan menunjukkan jalan pada manusia. Qul innal huda sesungguhnya karena al-huda itu bughyatul wusul. Disebut petunjuk efektif itu kalau menyampaikan pada tujuan, nggak pakai tersesat. Ya kalau kadang kita diberi Google Map, ternyata sampai jalan-jalan yang sempit, oh salah, berarti ini petunjuknya. Untuk medan di sini susah dia. Kita malah diputar kemana, ya, berarti nggak efektif. Gitu sahabat Asa. Sementara dua dulu sahabat Asa, nanti kita lanjutkan. Kita break sebentar, tapi jangan lupa untuk kembali lagi. Kita break. Silakan kopi atau teh hangatnya disambil dulu. Berjumpa kembali setelah break berikut. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Baik, sahabat Asa, maaf tadi sedang anget, kita break. Sekarang kita lanjut kembali, sahabat Asa. Sekarang kita pada contoh yang ketiga, masih Al-Baqarah kembali, kan Al-Baqarah luar biasa ya. Huruf-hurufnya, strukturnya, itu semuanya ada di Al-Baqarah yang paling banyak. Karena itu sangat luar biasa, Al-Baqarah dijuluki Az-Zahrawan, jadi bersinar dengan apa yang ada di dalamnya.
Baik, sekarang ada contoh kembali di surat Al-Baqarah ayat 143, sahabat Asa, kita bisa melihat wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Ini kan ayat panjangnya ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, gitu kira-kira. Jadi ini berbicara tentang wasatiyah. Berbicara tentang kepemimpinan dan keadilan. Dan orang yang menjadi saksi di situ kan syuhada, litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Jadi syuhada itu bukan sekedar dia menyaksikan dan nanti dipersaksikan di hari kiamat, tetapi fungsi dia sebagai pemimpin itu harus syuhada, syahid. Maksudnya dia menyaksikan, berada di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Maka fungsi ini yang kemudian dilanjutkan karena pada seruan umat untuk menjadi umat yang moderat, yang menginspirasi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan bangga kalau kita melakukan fungsi ini dengan baik. Makanya penekanannya pada Rasul. Wa yakuna rasulu alaikum. Kita ini akan dibanggakan oleh Rasul. Rasul akan menyaksikan, akan bersaksi bahwa kita sudah menunaikan amanat itu. Nah, beda dengan surat Al-Hajj. Liyakuna rasulu syahidan alaikum. Ini pada Rasulnya. Kalau tadi Rasul bangga pada kitanya. Kenapa? Karena tadi ummatan wasatonnya. Jadi alaikum wa kadzalika ja'alnakum. Nah, jadi alaikumnya didahulukan. Kalau di surat Al-Hajj ini liyakuna rasulu syahidan alaikum, ini lebih kepada fungsi Rasul yang akan menjadi saksi atas umatnya, dan nanti umat beliau kita ya akan menjadi saksi bahwa Rasul fulan telah menyampaikan, fulan didustakan kaumnya, fulan ada dalam kitab suci kami, gitu kira-kira. Jadi ini lebih kepada penekanan fungsi ya. Alaikum berarti kepada kita, syahidan alaikum memberi syafaat kita, membela kita. Itu sahabat Asa. Nah, contoh keempat, ini terkait dengan pada perang Badar ya. Di surat Ali Imran, suasana digambarkan bagaimana ketika Allah menurunkan bertahap ya, 3.000 malaikat, lalu diturunkan 5.000 malaikat ya. Jadi walitatma'inna qulubukum bih, kepada hatinya. Nah, jadi bukan pada malaikatnya. Jadi kalau dalam Ali Imran itu digambarkan kepada kita, ibaratnya gini, kita kadang, wah ada dia, tenang. Gitu. Nah, itu omongan ada dia kita tenang, beda dengan, tenang saya, karena ada dia. Itu beda. Jadi ketenangan, ketentraman itu timbul, ditekankan di sini, karena memang itu tujuan Allah menurunkan para malaikat. Jadi bukan para malaikatnya. Jadi tujuan Allah adalah membuat kita tenang, karena nanti sebelumnya membicarakan tentang banyak peristiwa ya di surat Ali Imran ini. Nah, berbeda dengan surat Al-Anfal misalnya. Di dalam surat Al-Anfal ketika walitatma'inna bihi. Bihi itu pada tahapan-tahapan yang rinci dijelaskan. Ya, termasuk kita diberikan amanatan nu'asa, diberikan ketenangan sehingga di saat perang yang tegang itu bisa tidur. Loh kok bisa orang sedang terancam kematian dia tertidur? Kan aneh. Tapi itu Allah yang istirahatkan kita. Kadang begitu, lagi capek-capeknya, blok, kita tidur. Loh kok bisa lagi sibuk-sibuknya tidur? Itu Allah yang kasih supaya kita nyaman, tenang, setelah itu fokus, kuat kembali. Nah, penekanan dua ini ada maknanya, bukan karena sekedar dibolak-balik qulubukum bihi dengan bihi qulubukum. Nah, di surat An-Nisa dan surat Al-Maidah, ini beberapa kali pernah kita bahas ya. Di surat An-Nisa berbicara tentang perintah keadilan. Di surat Al-Maidah juga perintah untuk keadilan. Bedanya di dalam surat An-Nisa itu, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Berbuat adil kepada orang-orang yang kita cintai itu sulit. Dan perintah di surat Al-Maidah ayat 8,
berbuat adil pada orang-orang yang membenci dan kita benci. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa dan seterusnya. Nah, berbuat adil pada orang yang kita benci, pada orang yang membenci kita. Tidak mudah, sahabat Asa. Nah, lalu mana yang lebih sulit dari keduanya? Nah, konon sama-sama sulit ini berbuat adil pada orang yang kita cintai dan berbuat adil pada orang yang kita benci, lebih sulit yang kedua. Karena kadang kalau kita benci orang nih, apa kita juga dibenci orang, suka nyakitin kita. Dia dapat musibah, itu pengennya kita lampiaskan, rasain gitu ya. Giliran misalnya kita mau ngasih, ogah gitu. Maka benar, Ibnu Mas'ud suatu ketika pernah itu menyampaikan dalam sebuah asarnya, demi Allah, kalian itu adalah makhluk Allah yang aku benci, kata Ibnu Mas'ud kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Kalau bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkanku di sini, pasti akan aku tahan ini, nggak bakal aku kasih kepada kamu. Karena bikin susah itu orang-orang Yahudi di Madinah itu. Tapi Ibnu Abbas ingin menunaikan amanah ya. Itu lebih sulit. Jadi kalau memang bawaan nafsunya kita kalau ngelihat orang kayak gitu gedek banget ya, sahabat Asa ya. Tapi gimana lagi? Ini kan keadilan. Kita harus berbuat adil. Jangan mentang-mentang kita tidak suka sama dia, kita nyebarin hoax. Nggak bisa gitu. Ini ya sahabat Asa, kunu qawamina bil qisti, itu senantiasa kita diperintah untuk menegakkan keadilan. Nah, ini terkait dengan larangan membunuh anak ini. Aduh, bicara ini merinding saya. Karena hari ini hubungan kekerabatan itu rusak dari segala sisi ya. Anak udah nggak sayang, nggak menghormati orang tuanya, orang tua nggak melindungi anaknya, lalu kerabat yang justru mencelakai saudaranya, belum lagi tindakan kriminal yang merajalela. Saya agak bingung ya, dulu kayak begini-begini itu jarang, tapi sekarang kenapa banyak? Nah, membaca ayat ini, dulu kita tarik ke belakang. Allah juga melarang seseorang untuk membunuh anak. Pembunuhan terhadap anak itu dilarang bagi laki-laki sebagai pimpinan rumah tangga, juga dilarang bagi perempuan di dalam surat Al-Mumtahanah. Kalau ini dua jelas. La taqtulu auladakum. La taqtulu auladakum di sini. Ada yang satu alasannya adalah khasyata imlaqin di surat Al-An'am. Min imlaqin di surat Al-Isra. Ya, jadi kalau khasyata imlaqin di surat Al-An'am itu kan karena takut miskin. Belum miskin. Ya, kebalik saya. Kalau khasyata imlaqin itu takut miskin disebabkan karena anak. Ini di Al-Isra. Kalau di Al-An'am itu min imlaqin, karena kemiskinan. Nah, kalau takut miskin, itu berarti kan kita takut anak itu menyebabkan kemiskinan. Kata Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jadi sebenarnya persepsi rizki itu ketakutan memiliki anak karena takut miskin, berarti kita menganggap anak itu penyebab kemiskinan kita. Salah. Nggak benar. Kami yang ngasih rizki mereka. Makanya la taqtulu auladakum ya khasyata imlaqin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Al-Isra. Kalau Al-An'am la taqtulu auladakum min imlaqin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kalau min imlaqin itu kan karena ditujukan kepada kepala keluarga. Ya, jangan karena kita miskin, kita takut punya anak. Ya, saat kita punya anak 2 aja susah. Gimana mau punya anak nambah 1 lagi. Ya, kerja juga serabutan. Min imlakin karena memang sudah miskin. Nahnu narzuquhum, narzuqukum, kamu yang kami kasih rizki, juga mereka. Jadi ini penekanan narzuqukum dengan narzuquhum itu ada pada masalahnya. Nah, tadi di awal saya kebalik, mohon maaf. Ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan totalitas ibadah.
Ini beda ya. Di surat Al-An'am penekanannya pada kalimat tauhid karena intinya pada pengesaan. Jadi misi besarnya adalah pada pengesaan dan penyembahan kepada Allah. Lalu di surat Ghafir itu misi besarnya adalah penekanan pada Allah sebagai sang pencipta. Jadi kemahabesaran Allah yang ditonjolkan di sini sehingga tidak layak untuk didustakan meskipun pada hakikatnya orang-orang juga cuek dengan itu. Nah, ini luar biasa ya. La ilaha illa huwa khaliqu kulli syai', khaliqu kulli syai'in la ilaha illa huwa. Baik, yang ke-8. Ini menggambarkan orang-orang yang sia-sia karena kekafiran mereka. Di dalam surat Al-Baqarah, setelah membicarakan tentang permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Jadi itu di ayat setelahnya jangan mengungkit-ungkit sesuatu yang sudah kamu berikan. Jangan kamu membatalkan infak sedekah kamu. Karena kalau itu terjadi seperti halnya orang-orang yang ria ya, yang mereka kemudian sedekahnya atau amal baiknya itu akan hilang sia-sia. Ibaratnya kayak di situ digambarkan seperti batu yang licin yang di dalamnya ada debu atau pasir, kemudian hujan deras luar biasa, maka apa yang ada di atas batu itu hilang, lenyap menjadi kinclong lagi, kayak nggak ada apa-apa. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. La yaqdirun ala syai'. Jadi ala syai', sedikit pun tidak ada di situ. Berbeda dengan di surat Ibrahim yang tema besarnya adalah penekanannya pada amal-amal yang mereka kerjakan. Jadi la yaqdiruna mimma kasabu. Udah banyak ngumpulin sama sekali, percuma orang kamu rusak dengan kekafiran, percuma kamu rusak dengan pendustaan. Dan ini penyesalan yang dua-duanya penyesalan yang sangat meyakinkan. Baik, sahabat Asa, insya Allah setelah break kita akan membahas tentang kehidupan laut. Nah, di kisah ini berbicara tentang aktivitas pelayaran dan keajaiban laut. Tapi jangan kemana-mana, kita break dulu sahabat Asa. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa, kembali lagi kita akan membahas tentang kekuasaan Allah di laut. Nah, ini ada di dalam surat An-Nahl 14 dan surat Fatir ayat 12. Di surat An-Nahl ayat 14 Allah menekankan kepada aktivitas pelayarannya. Wa taral fulka mawakhira fihi. Di sini didulukan mawakhir daripada kata fihinya. Jadi kita lihat al-fulk, safina, kapal, alat transportasi yang ada di air, penekanannya pada aktivitas mawakhira fihi. Sangat luas. Pada saat seseorang ada di atas laut, diberikan kemampuan untuk bisa berlayar, maka di surat An-Nahl itu temanya. Berbeda dengan yang ada di dalam surat Fatir. Lebih kepada keajaiban lautnya. Wataral fulka fihi. Ketika fihi di dalamnya itu kita disuruh melihat kita di mana? Di kapal. Kapal itu di mana? Di atas laut. Maka lihatlah keajaiban laut itu. Nah, di dalamnya tersimpan karunia yang sangat luar biasa banyaknya. Nah, ini adanya takdim wa ta'khir ini untuk kepentingan tematik seperti ini. Ini tema yang ke-9. Kita beranjak pada
contoh yang ke-10. Nah, perumpamaan sikap manusia ya. Di surat Al-Isra ayat 89 dan di dalam surat Al-Kahfi ayat 54. Walaqad sarrafna linnasi fi hadzal Qur'an. Jadi linnasnya didahulukan daripada Al-Qur'annya. Di dalam surat Al-Kahfi dibalik. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani linnas. Nah, kalau Al-Isra-nya penekanannya pada linnas. Ya, linnas. Ya, kami sudah memberikan, sudah menurunkan, sudah membuat perumpamaan, sudah memberi tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi manusia ingkar. Manusia yang ingkar karena di dalam surat Isra itu di awal-awal ayat setelah membicarakan tentang Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, kemudian membicarakan tentang Nabi Musa dan Bani Israel, Allah menjelaskan fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk yang efektif. Dan kata Al-Quran itu paling banyak ada di dalam surat Isra, diulang berkali-kali. Nah, tetapi pada faktanya manusia itu terburu-buru. Manusia itu banyak protesnya. Manusia itu punya kelemahan di sisi ini. Maka tema manusia itu ingkar, Allah tekankan di sini. Padahal Allah kasih itu resep yang bagus yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini berbeda penekanan dengan yang ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 54, sahabat Asa. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani. Penekanannya perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Qur'an. Diulang-ulang ya. Isinya juga variatif ya, dan endingnya juga sama ternyata. Sudah hebatnya kayak begitu ya, tetap aja ada yang memungkiri, tetap aja ada yang enggak beriman gitu. Nah, ini perumpamaan yang Allah berikan dengan sikap manusia. Di dalam Al-Isra, sikap manusianya, aslinya dia seperti apa, wataknya ditekankan. Sementara surat Al-Kahfi, ruh besarnya adalah pada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini tema besar kan? Kalau Al-Isra tema besarnya ya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Bani Israel, tema besarnya ya Al-Qur'annya, perumpamaan-perumpamaan itu ya, itu diberikan. Tetapi manusianya ingkar. Ya, kurang apa Nabi Musa? Bani Israel ingkar. Kurang apa Nabi Muhammad? Kaum kufar Quraisy yang kenal mereka ingkar. Nah, beda dengan di dalam surat Al-Kahfi, penekanannya pada tanda-tanda kekuasaannya Allah. Kan itu berbicarakan tentang kehebatan-kehebatan di masa lalu ya, seperti kisah Ashabul Kahfi. Ya, nanti ada kisah juga tentang Zulkarnain dan Ya'juj wa Ma'juj. Ini lebih kepada Al-Qur'annya, kontennya. Kalau tadi sikap manusianya. Nah, yang ke-11, contoh yang ke-11, ini berbicara tentang persaksian Allah dan retorika debat ya. Oh, ini bicarakan lagi surat Al-Isra ya. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Ya, kalau kita mengatakan baini wa bainakum didahului dengan syahidan, Allah sebagai saksi. Syahidan baini wa bainakum. Ini kekuatan Allah, persaksian Allah itu ditekankan di sini. Dalam surat Al-Isra ayat 96 dan di dalam surat Al-Ankabut ayat 52 ketika disebut ya, Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Jadi bicara dulu baini wa bainakum, antara aku dan kamu. Nah, jadi kalau ada orang menentang, ada orang mendustakan, ada orang mengabaikan, itu menggunakan ini surat Al-Ankabut ya. Kalau yang pertama lebih kepada kekuatan Allah sebagai saksi, persaksian Allah. Kalau yang kedua, ini baini wa bainakum syahidan, baru retorika tentang mendebat orang-orang yang mendustakan isi risalah yang dibawa oleh para nabi. Nah, baik sahabat Asa, yang terakhir, nah ini sebagai contoh terakhir sahabat Asa, surat Al-Qasas dengan surat Yasin. Nah, ini terkait dengan profil dai ya. Dan kisahnya juga beda. Kalau di dalam surat Al-Qasas ini spesifik Nabi Musa. Kalau di dalam surat Yasin tidak spesifik. Spesifik kisahnya, tapi orangnya tidak definitif. Ya. Di dalam surat Al-Qasas ini menceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu
secara tidak sengaja ya, beliau itu melerai 2 orang yang bertikai, dan salah satu itu kemudian meninggal dunia ya. Beliau itu tidak sengaja melerai, terbunuh ya. Ya, sekalipun ada orang menafsirkan Nabi Musa hebat sekali, tapi sahabat Asa, kalau Al-Fakir lebih suka memberikan penafsirannya sangat manusiawi. Orang bertengkar kan nggak mungkin lembut ya, jadi mungkin kecengkang atau jatuh ya, tidak sengaja dan kemudian mati. Nah, sehingga kemudian Nabi Musa menjadi buruan, singkat cerita dari situ. Wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Jadi di sini kepada rajulnya. Penekanannya pada sosok laki-lakinya yang menasihati Nabi Musa. Dia sungguh-sungguh itu. Jadi datang kepada Nabi Musa sungguh-sungguh. Penekanannya adalah pada dia ingin betul-betul memberikan nasihat kepada Nabi Musa. Nah, meskipun dia nggak terlalu mengenal Nabi Musa. Nah, beda pada surat Yasin. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Ini lebih kepada kegigihan dai-nya. Karena penekanannya min aqsal Madinah. Jadi dari jauh tempatnya. Kenapa? Karena ini genting. Orang itu dikasih dai, nggak mau dia. 2 dikasih rasul, maaf. Bukan dai. Awalnya rasul kan. Fa'azzazna bithalisin. Allah kirim 3 nabi. Yang ketiga ini juga tetap membuat Ashabul Qaryah itu tidak beriman. Maka Allah tambahkan. Orang yang tahu bagaimana itu risalah yang dibawa oleh 3 nabi yang didustakan Ashabul Qaryah itu. Makanya di sini penekanannya adalah wajah min aqsal Madinah. Min aqsal Madinah itu menandakan bahwa dai itu datang dari tempat yang tidak dekat. Keperluannya apa? Untuk menguatkan risalah yang dibawa oleh para nabi yang 3 orang itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka semuanya dibunuh. Jadi tidak ada satu orang pun yang mau mendengar dan beriman dengan dakwah para nabi yang 3 orang itu, plus 1 dai yang sudah merasakan nikmatnya iman, ingin memberikan endorse, ingin menyampaikan risalah juga yang disampaikan oleh para nabi itu. Menandakan ini luar biasa bebalnya itu. Dikasih 3 nabi, bayangkan. Fa'azzazna bithalisin yang ketiga, dan ini yang keempat hitungannya. Sekalipun ini dikatakan bukan nabi. Nah, inilah sahabat Asa sebagai contoh saja ya. Tentu 12 ini mungkin tidak mewakili 100%, tapi kita melihat bahwa oh ternyata susunan-susunan seperti itu di dalam Al-Qur'an itu ada maksudnya. Oh ternyata Al-Qur'an itu menafsirkan satu dengan yang lainnya. Oh ternyata ada ketersalingan, ada keterkaitan, dan itulah yang disebut dengan al-i'jaz al-bayani fil Qur'an. Adanya kemukjizatan bahasa yang sangat luar biasa di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an merupakan wahdah maudhu'iyah, meminjam bahasanya Dr. Muhammad Mahmud Hijazi ya, dalam bukunya Al-Wahdah al-Maudhu'iyah fil Qur'an. Jadi kesatuan tema besar. Sehingga ayat Qur'an yang satu menafsirkan ayat Qur'an yang lainnya. Ayat Qur'an yang satu terkait dengan ayat Qur'an yang lainnya. Maka ini dikenal dalam tafsir bil ma'thur dengan tafsirul Qur'an bil Qur'an. Lalu penyebutan kata dan kalimat di dalam Al-Qur'an ini syarat makna. Jadi enggak sembarangan. Itu dibalik bukan hanya karena ya buat variasi aja, tapi ada maknanya. Diksi-diksinya itu detil ya. Dan kemiripan susunan kalimat di dalam Al-Qur'an ini adalah bentuk perhatian mana yang didahulukan. Jadi pada saat didahulukan itulah tema yang disasar oleh Allah dengan view tertentu yang juga selaras dengan tema besar yang ada di dalam surat tersebut. Sahabat Asa, ini sekilas perjalanan kita, perselancaran kita dengan beberapa judul tema yang dipilih. Mudah-mudahan sekalipun tidak mewakili dengan penjelasan yang sangat detail, bisa memberi gambaran singkat kepada sahabat Asa dan tentu saya juga yang menyampaikan. Dan ini semakin merasakan betapa dahsyatnya kemukjizatan Al-Qur'an. Mudah-mudahan melalui pembelajaran singkat ini kita bisa dimasukkan Allah termasuk ke dalam Ahlul Qur'an, mendapatkan ketenangan Al-Qur'an di dunia, mendapatkan petunjuk di dunia, dan kelak kemudian di akhirat
mendapat syafaat dari Allah, dimuliakan sebagaimana dimuliakan para ahlul Quran, juga semua yang bersentuhan dengan Al-Quran. Malaikat Jibril dimuliakan, Nabi Muhammad dimuliakan, malam yang menjadi turunnya Al-Quran dimuliakan sebagai Lailatul Qadar, dan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai bulan terbaik yang pernah ada. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Al-Quran di dunia, berjumpa karena Al-Quran di dunia, kelak kita dikumpulkan kembali dalam surga Allah karena Al-Quran bi'idznillah ta'ala. Itu saja saya kira yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atas segala keterbatasan dan kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.